Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita masuk di materi mengenai pengantar eksploitasi jaringan. Bersama saya Syaul Haq Eskom MPD. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana eksploitasi jaringan dalam hal ini lebih ke sistem keamanan jaringan komputer. Bagaimana nanti kita bisa melakukan fase eksploitasi, melakukan proses pencegahan di dalamnya. Bagaimana kita nanti mengenal seperti apa eksploitasi di dalam jaringan komputer itu sendiri. Terlebih dahulu kita masuk di biografi singkat saya. Ya, jadi ada nama, alamat, nomor handphone, email yang bisa dihubungi. Kemudian YouTube channel Uncle Help yang bisa Anda menjadikan sumber referensi di dalam pertemuan kita. Kemudian terlebih dahulu kita akan membahas juga mengenai peraturan perkuliahan atau peraturan di dalam pembelajaran kita. Terdiri dari pakaian, kemudian ada toleransi keterlambatan, jumlah persentase di minimal 75%, pemberian surat izin sakit, pengumpulan tugas, kuis, UTS, UAS, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kontrak perkuliahan kita terdiri dari 14 kali tatap muka, 1 kali UTS, 1 kali UAS, itu totalnya semua adalah 16 kali pertemuan. Di mana komponen penilaiannya yaitu kehadiran 25, tugas, UTS, UAS. Jadi bobotnya semua adalah 100%. Jenis mata kuliahnya ini adalah eksploitasi jaringan, jumlah SKS-nya 2 SKS. Sifatnya adalah teori dan praktek. Nah, itulah pengantar singkat mengenai biografi singkat, kemudian ada peraturan perkuliahan, kemudian ada kontrak perkuliahan. Nah, baiklah kita masuk ke materi inti di dalam pengantar eksploitasi jaringan. Nah, dalam eksploitasi jaringan atau dikenal sebagai eksploitasi sistem keamanan jaringan ini menjadi isu yang sangat penting dan terus berkembang. Ada beberapa kasus yang menyangkut dalam sistem keamanan ini yang mendasari bagaimana Anda nanti melakukan proses eksploitasi, dalam hal ini melakukan proses pencegahan dalam sistem keamanan jaringan. Nah, dalam eksploitasi sistem keamanan jaringan ini dipendirikan sebagai perlindungan ya dari sumber daya, baik itu yang menyangkut modifikasi, utilitas sampai dengan solusi atau menjadi trade off antara pertimbangan fungsionalitasnya dan memasukkan kekebalan terhadap gangguan. Nah, di dalam eksploitasi sistem keamanan jaringan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk kerahasiaannya, di mana perlu kita nanti melakukan fase pencegahan atau pembatasan terhadap penggunaan. Itu masuk di fase confidentiality-nya atau kerahasiaan. Yang kedua adalah integrity atau integritasnya yang perlu kita andalkan. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan availability-nya yang perlu kita perhatikan adalah ketersediaan data atau layanan dapat dengan mudah dipantau oleh pengguna. Itu tiga ya konsep dasar di dalam sistem keamanan jaringan khususnya di eksploitasi. Adapun metode bagaimana mengamankan jaringan komputer membutuhkan 3 tingkatan proses, yakni prevention, privasi atau pencegahan, prevention, kemudian ada observasi, kemudian ada respon, di mana prevention ini atau pencegahan ini adalah kebanyakan dari ancaman yang akan dapat ditepis dengan mudah. Kalau misalkan observasi adalah ketika sebuah jaringan komputer sedang berjalan dan sebuah akses yang tidak diinginkan dicegah, maka proses perawatan dilakukan,
itu melakukan fase termasuk ke dalam isi log. Kemudian yang ketiga adalah respon. Nah, bila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka dalam sistem keamanan itu berhasil disusupi. Nah, dalam kata lain adalah personil perawatan harus segera mengambil tindakan. Nah, itu ketiga fase yang perlu diperhatikan ya di dalam konsep itu. Kemudian kita masuk di fit statistik atau korban statistiknya, di mana sistem keamanan jaringan komputer meliputi beberapa hal di dalamnya. Nah, hal itu nanti akan kita bahas satu persatu dalam hal statistiknya. Yang pertama adalah menyangkut tentang weak protokol. Nah, ada weak protokol ini adalah komunikasi jaringan komputer menggunakan protokol antara klien dan server. Ada juga software issue. Software issue ini adalah menjadi mudah melakukan eksploitasi celah dari sisi perangkat lunaknya. Ada juga buffer overflow. Buffer overflow adalah masalah fundamental berdasarkan dari arsitektur komputasi modern saat ini. Kemudian ada format string, kemudian ada juga hardware issue ya, jadi tentang perangkat kerasnya. Ada juga misconfiguration-nya, menyangkut tentang konfigurasi. Jadi kesalahan pada konfigurasi pada server atau perangkat keras hardware-nya sangat sering membuat penyusup dapat masuk ke dalam sebuah sistem, jadi salah dalam mengkonfigurasi. DDoS, ada juga virus, kemudian ada juga worm, kemudian ada juga Trojan horse. Yang terakhir juga ada time bomb, adalah program yang mempunyai tugas tetapi dengan waktu yang tertentu baru menjalankan tugasnya. Nah, nanti akan saya perlihatkan contoh video di dalam eksploitasi jaringan, ataukah bagaimana nanti Anda mampu memberikan tanggapan atau kesimpulan mengenai video nanti akan saya tampilkan setelah selesai materi pembelajaran pada pertemuan ini. Kita masuk di jenis-jenis eksploitasi serangan yang sering terjadi melalui jaringan komputer. Ada yang disebut sebagai scanning ya. Jadi scanning adalah metode bagaimana cara mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Biasanya melalui IP network korban. Ada juga password cracking. Biasanya menggunakan brute force. Ini diumpamakan sebagai membongkar kata kunci dengan teknik yang sangat lambat dan efisien. Ada juga rootkit, menghilangkan jejak apabila telah dilakukan penyusupan. Nah, itu semua adalah bagian daripada jenis-jenis eksploitasi dalam serangan yang terjadi dalam jaringan komputer. Bagaimana cara untuk mengamankannya? Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita perhatikan, yakni memberikan firewall, kemudian memberikan log, kemudian yang ketiga Anda memberikan juga instruction detection system atau EDS. Ini perlu juga diperhatikan ini. Kemudian Anda juga perlu membekali dengan honeypot, adalah server umpan, merupakan pengalih perhatian atau pengecoh. Kemudian yang terakhir adalah konfigurasinya, di mana tahap configuration ini adalah menyangkut tentang bagaimana memberikan konfigurasi yang sangat hati-hati untuk Anda untuk bertahan terhadap kemungkinan serangan yang terjadi. Nah, sebagai kesimpulan daripada materi kali ini, jadi banyaknya manfaat yang dapat diambil dari teknologi khususnya di bidang jaringan. Apabila kita mempelajari tentang eksploitasi sistem keamanan itu, nanti perlu Anda pahami nanti tentang infrastruktur ya. Anda perlu nanti memahami tentang ancaman-ancaman yang terjadi, baik itu weak protokol, software issue-nya, buffer overflow, format string-nya, sampai hardware issue-nya, dan configuration DDoS. Nah, bagaimana serangan-serangan pada jaringan komputer sering terjadi meliputi scanning password-nya, cracking, teknik rootkit, sampai dengan
nanti melakukan proses pengawasan terhadap sistemnya. Itu sebagai kesimpulan. Kemudian sumber yang bisa nanti dijadikan referensi dari materi ini. Kemudian terakhir, sebagai penutup di pertemuan kali ini, semua materi-materi akan tersematkan nanti di Google Classroom dengan media pembelajaran lainnya. Nanti saya sampaikan melalui grupnya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pembaharuan materi selanjutnya. Mungkin itu materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.